Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, makin kesini makin keblinger nih teman-teman si Panji ini. Masa iya dia mau bedakan ijazah istrinya tahun 91 dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi tahun 85? Itu kan udah jelas beda ya teman-teman ya. Saya kira si Panji ini sedang menghancurkan citra UGM teman-teman. Padahal dia sendiri yang mengatakan bahwa dia lulusan UGM. Parah sih ini, gak patut dicontoh teman-teman. Dan lebih parahnya, ketika Pak David Pajuk sedang berbicara, sedang menjelaskan, si Panji ini terus-terusan memotong teman-teman. Yang selalu dia sebut-sebut adalah punya legal standing nggak, punya legal standing nggak. Dan lebih kocaknya teman-teman, dia kena skakmat oleh Pak David ini. Si Panji kan motong terus nih. Dan ketika Pak David Pajuk sedang berbicara, sedang menjelaskan, si Panji ini terus-terusan memotong teman-teman. Yang selalu disebut si Panji ini punya legal standing nggak, punya legal standing nggak. Dia terus-terusan ngomong seperti itu teman-teman. Dan lebih kocaknya, dia kena skakmat oleh Pak David ini teman-teman. Si Panji memotong lagi tuh, terus dia bilang kayak gini, "Hai, ngerti hukum nggak? Kau orang hukum bukan? Sekolah hukum nggak?" katanya. Dia bilang seperti itu. Dan Pak David dengan santainya, dengan santai dan berwibawanya menjawab pertanyaan si Panji itu. "Ya, saya sarjana hukum, saya ngerti hukum." Si Panji langsung kicap teman-teman. Aduh, malu nggak tuh digituin? Dia langsung diem, nggak motong lagi, dia nggak bicara lagi, langsung diem. Malah langsung keluar-keluar, legal standingnya mana? Punya legal standing nggak? Emang susah. Oke teman-teman, kita simak videonya bersama-sama, kita dengarkan, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, share kepada teman-teman kalian. Langsung saja ke cuplikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Saya ingin jawab soal tadi, makanya dia tadi saya tanya, ijazah tahun 91 ada nggak Gadjat Adam? Bisa tolong tampilkan ijazah tahun 91. Karena dia tadi nantang 84, 85. Ya memang hanya 3, 84, 85, Nah, 86 udah. yang sekian kita Ya periksa. nggak bisa. Makanya UGM tidak rata itu. Kacau udah. Nggak bisa dia ngaku-ngaku bukan lulusan UGM. Satu, dia juga tidak memegang apapun dari UGM. Dia lawyer dari UGM, bukan kan? Coba tolong. Kacau. Bisa tampilkan nggak? Nah, saya menampilkan daripada saya digugat orang lain. Ini siapa mas? Ini pacar saya. Mantan pacar. Mantan pacar. Oh, tapi di sini yang ingin saya sampaikan teman-teman Istrinya Mas semua. Roy ini? Ya, ini istri saya. Oke. Ijazah asli dari UGM. Ada embosnya. Ada watermarknya. bentar, embosnya bentar. Ini ada Mas. Kalau di sini agak kurang kelihatan. Ada Oke, clear. Ya. Dan tidak ada tulisan Gadjat Adam. Jadi tidak ada setiap tahun ada Gadjat Adamnya. Bohong itu. 84, 85, 86 ini 91. Udah mana bohong, tidak nggak ada. Waduh. Ini. Bukan apple to apple. Kamu saya bukan- katakan 3, 84, 85, 86. Bentar. Tidak saya katakan Ini 91. bukan orang UGM, ngakunya lawyer Aduh, tapi bukan lawyer. Kacau nih orang. Ngakunya lawyer Nggak tapi ngerti. bukan lawyer. Siapa yang bilang lawyer? Lah, itu Saya katakan tadi lawyer. apa? Udahlah. Advokat. Advokat. Apa advokat? Ya, berarti- Alpukat. Seluruh Indonesia Kasihan. memastikan. Inilah Roy Suryo Seluruh ya. Indonesia Kalau memastikan sudah kekonyolannya. kelihatan bahwa dia Oke. itu sudah Satu lagi. tidak mempunyai akal Satu lagi. sehat, makanya KRMT. Nih. Oke, enggak mas. KRMT. Enggak, saya harus tengahnya gini. Ya. Apa kaitannya ketika Bung Andi Aswan mengatakan bahwa yang ada Gadjat Adamnya itu 84, 85, 86. Ya. Ini 91. Betul. Kenapa Mas Roy bisa menyimpulkan bahwa semua sama kok, harus sama? Gini. Nah gitu. Ya, Logikanya di UGM mana? harus memberikan penjelasan. Oke. Dan sampai detik ini belum ada keterangan yang itu namanya security index. Jangan-jangan nanti di backdate lagi keterangan, dibuat aturan yang kayak 2 minggu yang lalu ada orang yang konyol banget di sini mengatakan ini ada aturan tahun 2024 yang bisa digunakan tuh tahun 85. Siapakah orang konyol itu? Dia lagi-lagi orang bohong lagi. Satu lagi. Yang itu bisa nanti Udah, nggak usah ngomong adalah terus ini. Ini nanti ngapain UGM. ngomong terus? Itu Oke, adalah satu lagi. substansinya dari UGM. Ini nggak ada. Satu lagi tolong tampilkan yang tadi. Pak Sempat Sugiat muncul. juga udah Ini masuk. belum dijawab ini 84, 85, 86 apa korelasinya Ya, oke. 91? Mana? Nanti biar Dengan Pak Jokowi saat itu, para relawan? Iya, jadi pertama sebelum saya menjawab itu ya, Mbak Fira. Pertama gini, terkait judul juga tim Roy Suryo meminta penghentian. Nah, bagi saya pertama gini, sebenarnya ketika Rismon mendapatkan SP3 atau meminta maaf lalu kemudian RJ dan endingnya SP3, sebenarnya kasus ini bagi kami itu sudah anti klimaks ya. Nah, klimaksnya sudah mulai pada menurun lah gitu. Nah, karena
segala sesuatu selama setahun ini perbincangan kita mulai dari hal yang substantif, prinsip hukum sampai pada hal yang sangat-sangat teknis detail termasuk yang tadi ditampilkan itu dari topi merah apa segala kan. Itu sangat kecil, remeh-temeh sebenarnya padahal substansi besarnya itu akhirnya tertinggal. Nah, jadi tadi saya sepakat ya, tadi juga Bung Roy saya sepakat Bung Roy ya, biarkanlah para pengacara-pengacara yang punya legal standing yang bicara kalau bicara soal ya betul kita sepakat pada poin itu. Biarkan relawan itu legal standingnya apa? Biarkan para relawan itu legal standingnya apa? Iya diam dulu Mas. Tadi saya relawan itu legal standingnya apa? Ya jadi nggak ada kan legal standingnya. Jadi ya saya anggap remeh-temeh aja, kecil aja udah. Anda juga remeh-temeh dalam hal ini. Ngomong aja dah. Relawan nggak ada legal standingnya. Sudah bicara soal positioning mereka, soal kajian material dan formil. Gak ada ini kayak ngomong di warung aja. Jadi saya bilang ini, sekarang kan masyarakat disuguhi dengan disharmoni karena kasus ini, ya. Jadi biarkan hukum berproses, ya. Biarkan hukum berproses dengan caranya sendiri. Anda bicara katakanlah tadi soal Roy, Bung Repli bicara itu kan bagian dari opini ya. Dan kita maklumi sebagai bagian dari pembelaan dari posisi sebagai tersangka. Kita maklumin, nggak apa-apa itu, biasa itu. Yalah. Tetapi biarkan hukum melaksanakan prosesnya. Gitu. Nah pertanyaannya adalah pertanyaan besar. Lalu di mana paradoks sekali ketika Anda meminta ini proses dihentikan. Sementara hukum tengah berproses menuju puncaknya. Puncaknya itu ketika P21 ya. P21 ini akan masuk pada pendekatan untuk memutuskan. Jadi jangan di-cut di tengah jalan dengan harapan-harapan yang seperti tadi. Gak punya nah, jadi biarkan itu proses. Yang berikutnya begini. Hukum ini kan adalah sebuah proses problem solver ya. Menyelesaikan masalah. Selama ini kan setahun ini kita beda persepsi semua ya. Jadi kalau Anda tidak mempercayai hukum maka puluhan tahun akan seperti ini terus. Mas orang hukum nggak? Jadi biarkan hukum itu berproses. Pendidikanmu hukum. Saya pendidikan hukum. Iya, tapi kan nggak ada legal standingnya di sini. Ya, tapi di sini ada legal standingnya. Saya bukan pengacara ya. Bukan pengacara Pak Jokowi, tetapi saya juga orang hukum ya. Jadi nggak bisa, nggak ada legal standingnya. Orang hukum nggak ada legal standingnya, aja ngomong. Biarkan hukum itu berproses. Karena gini, kalau Anda mengabaikan proses hukum, maka negara ini akan menjadi terjadi yang namanya konflik sosial yang tidak berujung pangkal. Itu gara-gara relawan hukum ini kan punya 3 asas ya. 3 asas itu adalah pertama, asas kepastian itu harus dapat. Kalau nggak ada ketukan palu di pengadilan nanti maka asas kepastian hukum nggak akan dapat. Yang kedua, asas keadilan itu harus terpenuhi. Dua-duanya akan dapat. Tim Mas Roy sebagai orang yang tersangka, Pak Jokowi dalam hal ini sebagai korban difitnah, itu akan mendapat keadilan. Jadi asas keadilan itu akan putus ketika ada ketukan palu. Yang ketiga, asas hukum, asas manfaat. Republik ini harus diberikan manfaat hukum dari kebebasan berpendapat. Relawan itu ada manfaatnya nggak? Kebebasan berpendapat artinya kan? Anda berhak menuduh bahwa itu palsu. Tetapi pada sisi lain, Pak Jokowi punya hak pribadi untuk mempertahankan nama baik dan martabat beliau. Jadi di situ asas manfaat harus. Pendidikan ini harus proses ini harus memberikan pendidikan hukum pada generasi muda bahwa setiap bibir Anda yang salah ya, yang memfitnah, menodai hak harkat martabat seseorang itu ada konsekuensi hukumnya. Makanya nanti ketukan palu itu akan menjadi pembuktian ya, karena benar kata Bung Repi, saya sepakat. Kasus yang Mas Roy dan kawan-kawannya ini menjadi tersangka itu bukan soal kasus material ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Tetapi kasusnya adalah Anda memfitnah. Nah, pertanyaannya adalah keputusan itu nanti apakah benar Anda fitnah atau tidak adalah ketika ditunjukkan nih ijazahnya asli loh. Berarti Anda memang memfitnah karena yang Anda sampaikan bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah yang palsu. Bahkan UGM pun Anda tuduh menerbitkan ijazah palsu. Jadi dari relawan ingin ini proses lanjut, jangan SP3. Ini sampai kalau jadi gini, kami 3 hari lalu ketemu dengan Pak Jokowi. Bahkan kami menyampaikan, Pak Jokowi gimana pandangan Bapak? Kalau Pak Jokowi menyampaikan dengan nurani beliau, ya udahlah biarkanlah proses hukum. Kita udah serahkan dulu hukum. Kami menyampaikan Pak Jokowi cukuplah memberikan maaf pada titik ini. Terakhir di Rismond. Karena ketika yang sisa itu Bapak beri maaf lagi, tidak akan ada kepastian hukum. Bapak akan terus difitnah, dihujat ya. Tahun depan, 5 tahun berikut akan muncul ini ketika tidak ada ketukan palu. Jadi tadi yang saya katakan bahwa asas hukum, asas keadilan itu harus dapat. Keadilan bagi Mas Roy Suryo dan timnya, teman-temannya, termasuk keadilan Pak Jokowi. Kalau nggak ada proses hukum maka Republik ini akan kisruh terus. Itu maksud saya. Agar tidak kisruh, kami jeda dulu. Head to head with Elvira akan kembali sesaat lagi.